STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dari ruang dengar studio Syartet Aceh yang ada di Merduati Banda Aceh. Sudah sekian lama kita tidak kajian, dan alhamdulillah pada sore hari ini ya mudah-mudahan kita bisa saling bagi faidah, bisa saling memberikan manfaat, tentunya bekal kehidupan kita dan juga bekal kehidupan akhirat kelak. Tidak ada bekal yang tentunya yang paling indah, yang paling mulia kecuali bekal ilmu itu sendiri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan satu bab penting dari muamalah Nabi SAW ya dengan kaum wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang menjadi kebiasaan beliau akan memuji wanita-wanita yang pantas untuk dipuji. Dan di antara bentuk pujian yang Rasulullah SAW memuji dengannya kaum wanita adalah wanita-wanita dari Quraisy. Apa kelebihan mereka, apa kebiasaan mereka, apa akhlak mereka, sehingga mereka itu ya menjadi orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, khairun nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang mereka mengendarai unta. Dan wanita yang soleh adalah wanita Quraisy, yang mana mereka itu, kata Nabi, ahnahu ala waladin fi saghirihi war'ahu ala zaujin fi dhati yadih. Nabi SAW memuji wanita-wanita Quraisy dikarenakan dua sifat yang ada pada diri mereka. Yang pertama, mereka ya menyayangi anak mereka, ya, dan mendidik anak mereka dengan cara kasih sayang. Dan sifat yang kedua, mereka menjaga harta yang diamanahkan oleh suami mereka kepada mereka, dan mereka tidak meninggalkan harta atau mereka tidak menjadikan harta suami mereka dalam keadaan ya atau dikeluarkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini dua sifat mereka. Dan kalau kita melihat hadis-hadis yang lain, di antara hasungan dari Nabi kita SAW menikahi kaum wanita adalah wanita-wanita yang memiliki kelembutan. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathiru bikum ummamun yawmal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita yang wadud wal walud. Wadud yaitu wanita yang punya kelembutan. Ya, dia lembut kepada suaminya dan dia juga lembut kepada anak-anaknya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, al-haniyatu ala waladiha hiya allati taqumu alaihim fi halin yatimihim. Fala tatazawwaj fa in tazawwaj falaysa bihaniyatin. Ya, jadi wanita yang haniyah adalah wanita yang mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai ibu, ya, terlebih ketika suaminya meninggal. Jadi ketika suaminya meninggal, dia tetap akan menjaga anak tersebut. Bahkan terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagian wanita tersebut mereka tidak menikah lagi, karena ingin fokus mendidik anak-anak suaminya. Ini diantara sifatnya mereka, besarnya kasih sayang mereka, dan besarnya perhatian mereka. Dan subhanallah, teman-teman semuanya, dan terkhusus para ibu-ibu, ya memang nama ibu-ibu mungkin gak tercatat, gak dikenang oleh manusia. Akan tetapi di dalam sejarah berjalannya kehidupan manusia di muka bumi ini, sentuhan tangan seorang ibu, kelembutan seorang ibu, melahirkan orang-orang besar yang pernah berjalan di muka bumi ini. Dan disebutkan saja namanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Sufyan bin Zaid al-Thawri, dan ulama-ulama yang lainnya.
kebanyakan mereka tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, yatimul ab. Ya, mereka yatim bapak. Maksudnya mereka telah tumbuh dalam keadaan tidak punya bapak. Ibu mereka lah yang mendidik mereka. Ibu mereka lah yang membimbing mereka. Ibu mereka lah yang mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Sehingga kedudukan wanita, sentuhan wanita itu pada hadirin dan hadirat bukanlah sesuatu yang kecil. Tapi pengorbanan atau sentuhan mereka jadi sebab efek yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dan tentunya ini merupakan tugas yang paling mulia. Ya, sampai-sampai Rasulullah memuji mereka dikarenakan ini. Ya, jadi kalau seandainya ada ibu-ibu atau bapak-bapak malu kalau anaknya menjadi ibu rumah tangga, malu. Ya, apalagi kalau anaknya sudah disekolahkan ke sekolah yang tinggi, ya bahkan sampai ke luar negeri. Masa udah keluar sekolah luar negeri, udah S3 ngurusnya anak, apa ini? Ya subhanallah, kadang-kadang orang berpandangan seperti itu. Padahal wanita yang paling mulia di muka bumi ini, ya, dan beliau adalah putrinya orang yang paling mulia di muka bumi ini. Dan bersama dengan itu, beliau akan mewarisi surganya Allah dan akan menjadi pemimpin dalam surganya Allah. Kerjaannya adalah mengurusi suaminya dan mengurusi anak-anaknya. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi ini bukan pekerjaan yang hina. Ini bukan pekerjaan rendahan. Ini bukan kerjaan karena nggak ada kerja lain. Alah, anak kerja terpegang urusan udah di rumah. Ini kerjaan besar. Ya, dan inilah dipuji dengannya orang-orang Quraisy. Kita bukan menafikan perempuan di sana nggak boleh kerja. Perempuan di sana silakan bekerja. Ya, tetapi ada batasan-batasan yang perlu dia ketahui. Dan di antara hal yang paling mulia apa yang kita sebutkan tadi. Ya, mengurusi anaknya, mengurusi suaminya. Dan yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Maksudnya adalah orang yang paling menjaga harta dan amanah suaminya. Dan dia tidak meninggalkan tabdir pada infak. Ya. Dan tabdir di sini apakah dalam bentuk pakaian, apakah dalam bentuk makanan. Ya, terkadang setiap pergi ke pasar, setiap pergi ke toko, setiap pergi mall minta beli baju, minta beli celana, minta beli ini, minta beli itu. Nah, sementara setelah dia beli dia nggak menjaga apa yang diperintahkan untuk menjaga harta suaminya. Ya, setiap barang yang dibeli oleh suaminya dia nggak jaga, dia nggak urus, rusak. Minta beli bunga, bunganya nggak disiram. Ya, minta beli ini, minta bangun rumah, rumahnya nggak dibersihkan. Ya, maka ini bukan perempuan yang baik. Tapi perempuan yang baik adalah perempuan yang dia selalu menjaga kondisi ya suaminya. Ya, di antara bentuk yang dia jaga adalah amanah dari harta yang dititipkan oleh suaminya kepadanya. Ya, suaminya menjadikan rumahnya itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tersebut. Dalam arti kata mengurusi urusan rumah. Ya, maka semaksimal mungkin ketika suaminya masuk ke dalam rumah, suaminya mendapatkan kenyamanan. Iya, suaminya mendapatkan ketenangan. Jangan sampai suaminya masuk ke dalam rumah, yang ketika dia masuk dalam rumah dia betah di luar. Ya, karena kenyamanannya di luar, dia nggak dapat kenyamanan di rumah. Jadi jangan sampai nanti ketika suami suka keluar rumah, si istrinya yang baru ngambek. Si istrinya akan begini dan begitu. Tapi sekarang si istri yang nggak mau menjaga apa yang harus dia jaga dari harta suaminya di rumahnya. Dan hadis ini kata Syekh rahimahullahu taala, wa fil hadis tafdilun nisa'i Quraisy 'ala nisa'il Arab wa dzalika lima'nayan. Di sini Nabi SAW menyebutkan kemuliaan wanita Quraisy di atas wanita-wanita Arab yang lainnya dikarenakan dua perkara. Yang pertama, al-hanu 'alal walad. Mereka itu lembut kepada anak. Wal ihtimamu bi amrihi, dan dia peduli dengan kondisi anaknya. Ya, dan juga dia baik dalam mendidik anak-anaknya. Ini pertama. Yang kedua, hifdzu dzati yadiz zauj. Dia menjaga tangan suaminya. Maksudnya apa? Dia menjaga harta yang telah suaminya titipkan kepadanya. Ya, dia jaga, dia atur. Ya, dan subhanallah teman-teman semuanya, ini amalan yang ringan, amalan yang mudah, dan memang itu pekerjaannya perempuan. Tapi bersama dengan itu, apa yang dia miliki dari sifat-sifat tersebut, dia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Ya, dia akan menjadi wanita-wanita yang salehah, menjadi wanita-wanita yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Bisa difahami ya?
Kemudian teman-teman semuanya, disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi ta'limin nisa ma yahtajna ilaihi fakana yukhassisu lahunna yawman li ta'limihinna wa 'adhihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat konsen dengan pendidikan kepada kaum wanita yang apa yang mereka butuhkan. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan hari kepada mereka. Ya, mengajarkan mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Jadi kalau hari ini ada pengajian muslimat, ya itu sesuatu yang ada sandarannya dari Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW mengkhususkan itu, ya, kepada mereka. Tapi di sini disebutkan, ya, An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala jat imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi hadithika. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi. Tu'allimuna mimma 'allamakallahu." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah pergi kaum laki-laki dengan hadismu. Mereka mendengar hadis dari engkau, mereka sebarkan. Mereka mendengar hadis dari engkau, kemudian mereka praktekkan. Mereka mendengar hadis dari engkau, kemudian mereka hafal. Mereka sering duduk bersama engkau. Mereka sering belajar bersamamu. Oleh karena itu, ya Rasulullah, faj'al lana min nafsik. Ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami waktu yang khusus engkau berikan kepada kami. Sehingga kami mendatangi engkau mengajarkan kepada kami apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Subhanallah. Kemudian, ijtama'na fi yawmin kadza wa kadza fi makanin kadza wa kadza. Kemudian berkumpullah kaum wanita tersebut di hari-hari ini dan juga pada tempat ini dan ini. Jadi Nabi SAW mengkhususkan satu hari untuk mereka. Dan di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita tidak ada masalah kaum wanita untuk menghabiskan waktu mereka belajar, menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu. Terkadang dia keluar dari rumahnya sebatas memang itu bukan jarak safar. Ya, karena jarak safar dia harus ditemani oleh suaminya. Ya, dan juga tidak memunculkan fitnah. Dan dia melepas dan dia bisa melakukan tanggung jawab yang baik di rumahnya dan mendapatkan izin dari suaminya. Jadi kalau kita melihat dari pembahasan fikih, para hadirin, kita lihat dari pembahasan fikih, apakah boleh wanita bekerja di luar rumah? Para ulama mengatakan dibolehkan dengan syarat. Pertama, suaminya mengizinkannya. Yang kedua, tidak munculkan fitnah untuk dirinya dan tidak muncul fitnah untuk orang lain. Yang ketiga, tugas pokok dia seorang istri, seorang ibu itu terjalankan. Nah, selama tiga hal tadi syaratnya terpenuhi, silakan wanita itu kerja di rumah. Keluar dia bekerja mencari nafkah. Nah, apalagi yang itu sifatnya menuntut ilmu. Tidak ada masalah seorang wanita dia belajar tidak mesti harus satu hari. Oh, belajarnya harus satu hari seminggu, nggak boleh lebih. Karena waktu itu wanita hanya belajar dengan Nabi sehari saja. Nah, sehari di sini atau dikenal oleh para ulama mafhumul laqab, ya, atau mafhumul adat, dan adat itu terkadang tidak diinginkan adalah satu perkara. Nah, bisa saja mereka mendengar langsung satu hadis dari Nabi, tapi mereka punya waktu yang lain, mereka melihat Nabi SAW. Ya, itu sudah cukup ilmu buat mereka. Ya, mereka mendengar sesuatu dari Nabi, dari suami-suami mereka, ini sesuatu ilmu buat mereka. Karena langsung prakteknya, nggak ada perlu penjelasan. Faham? Nggak butuh penjelasan, karena memang mereka hadir langsung saat diturunkan wahyu. Ya, jadi hadis ini bukan sebagai batasan belajar perempuan itu hanya boleh belajar seminggu sekali. Ya, tetapi kapan di sana perempuan tersebut diberikan izin oleh suaminya, yang kemudian tidak memberikan fitnah kepada dirinya dan kepada orang lain, dan dia tidak mengganggu dari urusan rumah tangganya, ya, maka silakan dia belajar dan menuntut ilmu agama dan juga menyebarkan ilmu agama itu sendiri. Bisa difahami? Dan juga tentunya seperti yang kita sebutkan, itu ingin kita sampaikan di sini, ya, para sahabat Nabi, para sahabiah pada waktu itu mereka meminta hari kepada Nabi SAW untuk diajarkan khusus, dan menunjukkan kepada kita bolehnya ada pengajian yang khusus dikhususkan kepada kaum wanita. Ya, dan juga di sini para dai, para ustadz, para guru-guru memang harus memberikan khusus waktu mereka kepada kaum wanita.
Ya, kalau memang tidak ada guru, wanita di sana. Dia berikan waktu yang khusus. Karena dengan baiknya wanita, maka akan baiklah rumah tangga. Akan baik anak-anak yang ada di sebuah rumah. Ketika baiknya anak-anak dalam rumah, akan baiklah rumah masyarakat dalam rumah tersebut. Baiknya rumah masyarakat, maka akan baiklah bangsa dan negara ini. Jadi, kenapa hari ini banyak pemuda dan pemudi tidak punya arah dalam kehidupan mereka? Jangankan kita berbicara akhirat, untuk dunia saja mereka mungkin hilang manfaat mereka dalam hidup mereka di dunia ini. Kenapa? Banyak sebab, tentunya di antara salah satu sebab ibu tidak menjalankan fungsinya dalam rumah tangga. Mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis dari Nabi SAW. Maka di sini dibutuhkan wanita untuk dia mengkhususkan dirinya untuk belajar. Ya, ada juga para guru seperti saya sebutkan tadi, dia khususkan untuk mengajarkan kaum wanita. Bisa difahami ya? Fajtama'na fa'atahunna Rasulullah SAW fa'allamahunna mimma alamahullah wa'adhahunna wa amarahunna. Dan kemudian mereka berkumpul dan Nabi SAW mendatangi tempat mereka berkumpul. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan ini zahirnya bisa saja mereka berada pengajian di rumah-rumah. Jadi nggak ada masalah seorang buat pengajian di rumah, nggak ada masalah. Tapi mendatangi. Dan zahirnya wallahu alam bisawab, zahirnya itu tidak di masjid. Kalau di masjid akan tidak dikatakan bahwasanya wanita mendatangi Rasulullah di masjidnya mereka. Tapi disebutkan di sini Nabi mendatangi mereka. Iya, sehingga menunjukkan nggak ada masalah seseorang memberikan pelajaran di rumah-rumah kaum muslimin, nggak ada masalah. Nah, kalau seandainya orang mengatakan nggak ada dalil belajar kecuali di masjid, yang ada dalil kalau engkau mengatakan nggak ada dalil sepengetahuan yang saya ketahui, itu lebih baik. Tapi kalau engkau mengatakan nggak ada dalil belajar harus di masjid, sudah berapa ribu hadis kita baca, sudah berapa ratus ribu hadis kita baca, sudah berapa ya kitab ulama yang kita baca, berapa banyak. Ya, dan ketika disebutkan bahwasanya masjid tempat belajar, bukan menafikan di tempat-tempat lain orang nggak bisa belajar. Jadi mana seseorang bisa belajar asalkan ya itu bukan tempat-tempat yang terlarang. Ya, secara hukum asal mengambil tempat belajar itu di mana saja boleh. Itu adalah kembali kepada para muamalah. Jelas ya, lah kita sholat aja boleh di rumah, sholat sunat atau lagi sakit atau lain sebagainya. Masa pengajian nggak boleh di rumah? Tapi kalau seandainya memang dimaksudkan dalam kondisi-kondisi tertentu, ada sad dan lidari, ada sesuatu yang ingin ditutup, pintu-pintu kejelekan dalam kondisi tertentu, misalnya dibuat pengajian, orang mungkin malu datang, itu lain masalah. Ya, jadi ada bab yang memang sifatnya hukum asal, ada bab yang memang sifatnya adalah ada kondisi-kondisi tertentu, orang terkadang melarang untuk mengisi pengajian di rumah, adalah makom-makom tertentu, dan kondisi tertentu dan tidak bisa digeneralkan pada tempat-tempat yang lain. Iya, dan ketika dia mengkhususkan pada tempat-tempat tertentu karena kondisi-kondisi tertentu pada suatu tempat, maka tidak ada masalah. Bisa difahami ya? Tetapi untuk digeneralkan, kemudian dianggap, oh kamu ngaji di rumah, kamu nggak ada sunnahnya, itu menyelisih sunnah Nabi. Sunnah Nabi mana yang diselisih, Mas? Ya, itu bukan sunnah Nabi diselisih, menyelisih pendapat gurumu, itu mungkin bisa benar. Bisa difahami? Dan di sini Nabi SAW beliau mendatangi kaum wanita tersebut, mengajarkan mereka dari apa yang Allah ajarkan, memberikan nasihat kepada mereka dan memerintahkan mereka. Fakana fima qala lahunna, dan diantara yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka, ma min kunna imra'atun taqaddamu baina yadayha min waladiha ya thalathatan. Tidak ada salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita, yang kalian memiliki anak, yang anak kalian meninggal sebelum baliknya, kecuali itu akan menjadi hijab untuk kalian dari neraka. Subhanallah. Faqalat imra'atun minhunna, kemudian berkata salah seorang dari mereka, ya Rasulullah, au itsnain. Ya Rasulullah, mungkin ada di antara wanita tersebut dia punya anak yang belum balik, dia sudah meninggal 2 orang. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang ya Rasulullah? Fa'adatuha marratain. Kemudian diulang, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya punya 2 orang meninggal? Diulang 2 kali, kemudian dia berkata, wathnain. Nabi berkata 2. Maksudnya, kalaupun dia meninggal 2, tetap dia akan mendapatkan pahala, yaitu akan menjadi hijab bagi dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil hadits maka alaihi nisa'us sahabah min hirs ala ta'limil umur din wa qad bawaba alaihi al-Bukhari bab ya
Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah Sallallahu wanita-wanita sahabiah mereka sangat bersemangat untuk mempelajari perkara agama mereka, dan Imam Bukhari telah menyebutkan bab idhatul imam nisa wa ta'limuhunna. Bab nasihatnya seorang imam kepada kaum wanita dan memberikan pengajaran kepada kaum wanita. Lam yablughul hanath al-ithmi. Maksudnya mereka belum sampai dosa, maksudnya belum balik. Wal ma'na annahum matu qabla ayablughu. Mereka mati sebelum mereka balik, li'anna al-ithma innama yuktabu ba'dal bulugh. Karena dosa itu hanya dicatat setelah dia balik. Wa kana as-sirr fihi annahu la yunsab ilaihim idza ka'uququn fayakun al-hazan alaihim ashad. 6. Atau saya fil hadis, di sini ada beberapa hadis. Di sini disebutkan beberapa hadis. Maka alaihi nisa'us sahaba min hirs ala ta'limi umuruddin. Ini memberikan gambaran kepada kita wanita-wanita sahabiah pada waktu itu, mereka sangat bersemangat untuk mengajarkan perkara-perkara agama. Dan yang kedua, anna atfalul muslimina fil jannah. Anna atfalul muslimina fil jannah. Bahwasanya anaknya muslimin yang meninggal itu mereka dalam surga. Yang ketiga, anna man mata walahu wildani hajabahu minan nar. Dan siapa yang mati dari anaknya 2 orang, maka 2 orang itu akan menjadi hijab bagi dia di neraka, menghijabi dirinya neraka. Wa fihi anna 'alal murabbi wan nasi mura'atan nafsiyyah al-mansuh wa hadha alladhi fa'al al-murabbi al-a'zam fa ya'lamu makanata al-ibn fil qalbi ummihi fa dhakara lahunna al-ajr al-'azim al-mutarattaba ala faqdil walad jabaran li khawatirihinna. Dan di sini juga ada alal murabbi, sesungguhnya kepada pemberi nasihat dan juga kepada para pendidik, mura'atan nafsiyya al-mansuh, dia melihat kondisi orang yang dia berikan nasihat. Ya, itu penting. Jadi dia tidak hanya mengatakan haram gitu. Dia hanya mengatakan enggak boleh. Ya, jauh itu semuanya. Tapi dia harus melihat bagaimana kondisi orang yang akan dia nasihati. Wa hadzal ladzi fa'alul murabbi al-a'zam, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ya'lamu makanatal ibn fi qalbi ummihi. Ya, beliau mengajarkan seperti kedudukan seorang anak di hati ibunya. Begitu beliau mengajarkan. Jadi ilmu itu orang sudah senang duluan. Tapi kalau seandainya orang mendengar ilmu dari seseorang yang dia nggak suka, seorang dia benci, sulit ilmu itu masuk. Bisa difahami? Fadzakara lahunna al-ajr al-'azim. Nabi SAW mengingatkan kepada mereka pahala yang besar apa yang mereka dapatkan dari orang-orang yang mereka kehilangan anak-anak mereka. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di hari ini. Insyaallah kita jawab beberapa pertanyaan ya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan, kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya pada sore ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sahabat pendengar kami, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program acara kajian umum pada sore ini dengan tema pembahasan kitab Kaifa Amalahum sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti janji kita tadi, kita juga sudah membuka sesi kedua, yaitu tanya jawab, dan kita tunggu partisipasi antum semua untuk dapat bergabung bersama kami di line SMS dan juga WhatsApp di 0852 1414 2314. Baik, untuk pertanyaan pertama kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara istri yang selalu di rumah, terkadang sempat terlintas di hati rasa bosan dengan kegiatan. Bagaimana nasihatnya Ustadz, dan apakah jika bosan itu bangkit, istri mengurus jualan online? Barakallahu fiik. Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan tadi tidak ada masalah manusia, kaum wanita mereka bekerja, apalagi kerjanya di rumah dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan tentunya yang pertama yang harus dia pikirkan ketika dia menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan juga dia menjaga amanah apa yang suaminya memberikan amanah kepadanya, bahwasanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari itu merupakan perintah Allah,
Ketika kita menyadari itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukuplah bagi kita sebagai seorang muslim ya menjadi motivasi untuk kita selalu senantiasa berada di jalan yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ada hal penting di sini yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Di dalam kita berbicara dalam bermuamalah suami istri atau tetangga dengan tetangga atau teman dengan teman, itu adalah hak, ada kewajiban, dan hak dan kewajiban itu semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya seorang istri, kenapa kadang dia jenuh mengurusi anaknya, mengurusi suaminya di rumah? Terkadang suaminya tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami untuk istrinya. Sehingga ketika ada ketimpangan dari seorang suami tidak memberikan sesuatu yang maksimal atau standar kepada istrinya, mungkin disitulah diantara hal yang membuat si istri jenuh. Nah, disinilah teman-teman semuanya kita dituntut untuk jujur dengan agama kita. Kita dituntut jujur untuk menjadi hamba Allah. Nah, ketika seseorang menyadari kita sebagai hamba Allah, maka ya Allah yang memerintahkan saya untuk menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami. Allah yang memerintahkan saya untuk menjalankan tugas saya, misalnya dia sebagai seorang istri. Adapun pasangan saya, dia tidak menunaikan kewajiban yang dia berikan kepada saya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sembari kita memberikan nasihat. Jadi dalam permasalahan muamalah khusus suami istri atau yang semisalnya, itu bukan kalau kamu menjalankan kewajiban yang baik, saya juga akan menjalankan kewajiban saya. Tapi kalau kamu tidak menjalankan kewajiban kamu, mohon maaf, mungkin saya juga nggak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami. Ini sebuah kekeliruan. Kita sebagai seorang suami, jalankan kewajiban kita adalah sebagai hamba Allah. Allah merintahkan kita untuk menjalankan kewajiban kita kepada istri kita. Nah, ketika si istri tidak menjalankan kewajibannya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sembari kita memberikan nasihat. Jadi jangan sampai orang berbuat dosa kemudian kita ikut berbuat dosa dengan dosanya orang. Bisa difahami? Bukankah Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah dirimu. Bisa difahami ya? Jadi ketika ada kejenuhannya, itu namanya kehidupan ini pasti ada kejenuhan. Dan namanya manusia, ketika dia berada di rutinitas yang sama terus menerus, terkadang itu bisa membuat kejenuhan. Maka dia coba mencari hal yang lainnya. Ya, dari kerjaan pindah ke kerja B, ngurus kerja C, kerja D. Dia juga tidak ada masalah, dia ngomong sama suaminya, ya bang, mungkin ini liburan ini kita keluar rumah lah, kita jalan-jalan atau kita kemana bawa anak-anak dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan itu bisa memberikan semangat yang baru dan ketika dia pulang ke rumahnya. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Di balik penanya tadi kita masih tunggu di 085214142314 untuk antum yang bisa menghubungi kami lewat telepon. Juga boleh di 0852 77323266. Baik, di balik penanya tadi kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana batas dalam memberikan hukuman kepada anak karena seorang wanita agak susah di dalam menahan amarah? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang wanita mereka sulit menahan amarah, maka ini bukanlah salah satu bentuk pembenaran. Ya, kami kan kaum wanita, kami emosi. Tetap tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ketika ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taqdab, kamu jangan marah. Kemudian diulangi kembali, ya Rasulullah berikan kepada saya nasihat. Karena Nabi mengatakan jangan marah. Setiap dia minta nasihat kepada Nabi lagi-lagi mengatakan jangan marah. Taib. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, salahlah orang-orang beralasan ketika marah itu sudah menjadi tipikal. Kalau seandainya marah itu tipikal yang tidak bisa diubah, maka tidak mungkin Nabi mengatakan kamu jangan marah. Ketika Rasulullah menasihati kamu jangan marah, menunjukkan bahwasanya orang yang tadinya suka pemarah, dia bisa mengontrol dirinya supaya tidak marah. Makanya Nabi mengatakan orang yang kuat bukan orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan emosi ketika dia marah. Bisa difahami ya? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak dan terkhusus kepada saudari yang bertanya, ya disinilah kita menjalankan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak. Yang namanya anak-anak, teman-teman semuanya yang namanya anak-anak,
Ya anak-anak, bukan seperti ibu-ibu, bukan seperti bapak-bapak. Karena yang namanya bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah pernah menjadi anak-anak. Gimana sih anak-anak? Ya begitulah dunianya anak-anak. Ada yang menyebalkan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Maka disitulah pahala seorang ibu. Ya disitulah amalan yang akan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau kelelahan mengurusi Hasan dan Husain. Ya kelelahan anak kan pasti lelah, apakah anak bandel dan sebagainya. Ya mungkin kalau Hasan Husain bukan bandel, tapi ada urusan yang lainnya yang buat Fatimah itu lelah. Ya akhirnya beliau minta seorang pembantu, kemudian Nabi mengajarkan kepada beliau berzikir sebelum beliau tidur dan diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang punya pembantu. Nah ini menunjukkan kepada kita itulah beban-beban yang akan dihadapi oleh ibu-ibu dalam menghadapi anak-anak. Maka dia banyak bertaut kepada Allah, banyak meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan apa? Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi hal-hal yang berbuat yang kemudian akan memberikan mudarat kepada anak-anaknya. Nah, apakah dengan sumpah serapah, apakah dengan ucapan-ucapan yang jelek? Karena ucapan yang jelek itu terkadang akan menjadi doa dan menjadi pengaruh kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Ustaz, bismillah. Di dalam kajian Ustaz menyampaikan wanita Quraisy baik dalam menjaga harta suaminya. Apakah itu juga termasuk salah satu amalan sunnah menyimpan uang kepada istri? Itu pertanyaan laki-laki atau bahkan perempuan? Laki-laki seperti Ustaz. Nah, tidak ada masalah ya seorang suami. Ya karena biasanya kaum perempuan dia lebih pintar dalam menjaga keuangan kebiasaannya dibandingkan kaum laki-laki. Ya buktinya kalau pergi belanja yang paling suka nawar siapa, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya perempuan yang suka nawar, bang ini loh bang, kurang sedikit loh bang. Kalau laki-laki nyoba dulu, ini bang, alah kurang ucap, hanjian ya bang, kagak lah buku ini. Itu kan laki-laki, alah bang kurang sedikit lagi lah. Ini gimana lo nih, nanti uang ini uang dia namanya perempuan ya. Jadi itu kondisi ibu-ibu dan indah itu ya, bukan hal yang kurang, bukan hal yang jelek, itu indah kehidupan ibu-ibu. Ya makanya. Ya, nah di sini tidak ada masalah ya kalau memang itu menjadi sebab kebahagiaan seorang istri. Saya nggak tahu apakah itu sunnah ataukah tidak sunnah, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau memang seandainya itu bisa memberikan kebahagiaan kepada seorang istri dan uang juga semakin bagus terjaga, ya tidak boros dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Ya bahkan itu dihasung, ya apalagi hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga.